Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini kita akan masih membahas tentang keluh kesah para TKW yang bekerja di luar negeri. Yang mana di sini kisahnya sangat memprihatinkan sekali. Yang mana di sini dituliskan, Mbak TKW dari awal masuk ke rumah majikan sudah dikasih tahu kalau baju mbaknya disuruh nyuci pakai tangan. Itu jangan dicampur di mesin cuci bareng baju majikan. Itu padahal sebelumnya sudah dikasih tahu kalau nyuci itu baju si mbaknya itu disuruh dipisah, jangan dicampurkan sama baju majikan. Mungkin di sini teman-teman ada yang sama seperti itu, dan kira-kira apa maksudnya ya? Kenapa kok sampai bajunya harus dipisahkan? Yang tahu coba tuliskan komentarnya, karena mungkin saja ya teman-teman tahu sendiri, karena itu kan baju majikan dan mungkin kita hanya sekedar kuli, dan mungkin kalian juga bajunya hanya bermerek biasa, ataupun mungkin karena bajunya itu sering luntur atau gimana, takutnya nanti campur sama baju majikan, akhirnya bajunya malah rusak atau mungkin gimana. Mungkin seperti itu ya. Mungkin di sini juga ada yang teman-teman yang sama mempunyai majikan, kalau nyuci baju disuruh seperti itu, jadi baju majikan dan baju kalian itu tidak boleh dicampur. Jadi kalau nyuci itu harus dipisah antara baju majikan dan baju kalian. Ya mungkin di sini ada yang sama, coba tuliskan komentarnya, dan saya ingin tahu kira-kira apa sebabnya gitu loh, kok sampai harus dipisah-pisah. Sedangkan baju majikan mungkin antara 3 sampai 4 biji, dan kalau seumpama nyuci hanya 3-4 biji di mesin cuci kan seolah-olah kayak gimana gitu, sedikit gitu loh. Dan kalau ditambah sama yang kita kan bisa cepat, dan pekerjaan juga bisa singkat ya. Namun di sini nggak tahu kenapa sampai di sini si majikan katanya tidak boleh dicampur. Namun karena si mbaknya mungkin dalam bahasa kurang pinter dan kurang mengerti, akhirnya dicampur saja bajunya. Jadi ketika nyuci itu baju majikan dan baju dia itu dicampur. Dan sontak saja kelihatan sama majikan, apalagi langsung disempor ya, dan besoknya langsung di-interminate atau dipulangkan ke agensi. Nah, jadi di sini untuk teman-teman, untuk kalian bekerja ke luar negeri itu intinya harus pinter bahasa ya. Jangan bilang yang katanya alah bahasa nanti juga bisa sendiri, nanti juga di sana akan pinter sendiri. Itu bullshit. Mau sampai kapan kita harus memahami sedangkan kita ke sana langsung kerja? Dan ketika kita sudah langsung bekerja dan kita bahasa masih nggak jelas, otomatis akan seperti ini. Dibilangin bajunya jangan dicampur, namun karena mungkin bahasanya kurang pinter, akhirnya tetap aja dicampur. Ya apalagi besoknya langsung dipulangkan. Makanya di sini teman-teman yang ingin bekerja ke luar negeri harus belajar benar-benar bahasanya ya, harus pinter. Kalau kalian sudah pinter, nanti si majikan juga akan sayang, dan biasanya si majikan akan merasa senang ya dengan adanya kalian bekerja di situ. Makanya di sini teman-teman dimanapun bekerja, semangat terus dan jaya.